Tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dipertanyakan. Apakah kamu tahu kekuatan pengganti bel? Kiling baru saja melakukan perjalanan waktu. Aku hanya melamun di perpustakaan. Bidadari kecil pengganti bel datang dan langsung menamparku dan memarahiku sebagai orang idiot yang bau di tempat. Membuatku yang sudah bingung semakin bingung. Tapi maaf, aku seorang penjelajah waktu dengan sistem. Set pengganti bel itu tidak berfungsi padaku. Aku bilang berikan tempat dudukmu padaku, tidakkah kamu mengerti? Aku baru membuka mata dan langsung ditampar, membuatku benar-benar linglung. Sedang apa kau melamun? Cepat minggir dari hadapan bidadari ini. Seorang gadis yang mengenakan pakaian mewah berbicara, wajahnya yang dirias dengan indah penuh dengan ketidaksabaran. Melihatnya, aku mengerutkan kening karena aku tidak mengenal gadis ini. Tubuh sebelumnya datang ke perpustakaan untuk membaca buku. Sebelum aku melakukan perjalanan waktu, dia selalu membaca dengan tenang dan tidak memprovokasi siapapun. Setelah aku melakukan perjalanan waktu, gadis ini tiba-tiba menamparku tanpa alasan. Sepertinya gadis ini merasa tempat duduk ini miliknya, jadi dia ingin mengusirku. Apakah aku bertemu dengan pengganti bel? Memikirkan hal ini, aku merasa sangat buruk. Para siswa di perpustakaan mengarahkan pandangan mereka. Bukankah itu Liu Ruyan? Dia mencari masalah dengan orang lain lagi. Siapa anak laki-laki itu? Beraninya dia tidak memberikan tempat duduknya pada Liu Ruyan. Apakah dia tidak tahu bahwa pacarnya adalah wakil ketua Dewan Mahasiswa? Liu Ruyan ini sudah keterlaluan, langsung memukul orang. Pelan-pelan, jangan sampai dia mendengarmu. Bukankah kamu tahu bagaimana temperamennya? Jika kita membuatnya marah, hidup kita akan menjadi sulit. Hei, Liu Ruyan ini selalu bertindak semena-mena. Benarkah tidak ada yang bisa menghukumnya? Para siswa berbisik. Liu Ruyan melihat aku masih tidak pergi. Seketika menjadi sangat marah. Dia awalnya berpikir bahwa Chen Feng akan seperti orang lain, langsung memberikan tempat duduknya setelah ditampar. Dia telah melakukan hal semacam ini beberapa kali sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang bidadari kecil. Tanpa diduga, pria bau di depannya ini begitu tidak pengertian. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Suara Liu Ruyan meninggi beberapa oktav, dengan sedikit ketidaksabaran dan kemarahan di matanya. Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Bukankah kamu, pria bau, hanya ingin berlama-lama sebentar untuk mengagumi kecantikan bidadari ini dari dekat? Benar-benar menjijikan. Segera minggir dari hadapanku, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku menarik napas dalam-dalam. Inilah kekuatan pengganti bel? Dulu aku hanya melihat dunia pengganti bel di internet. Bahkan melalui layar, aku merasa sangat menakjubkan. Dan sekarang aku mengalaminya secara langsung, kepalaku langsung menjadi linglung. Liu Ruyan melihat aku masih belum memberikan tempat dudukku, amarahnya meledak seperti gunung berapi. Pria bau sialan. Dia mengangkat tangannya lagi, mencoba memberi pelajaran pada pria bau yang tidak tahu apa-apa ini. Ekspresiku langsung menjadi dingin. Dengan tepat meraih lengan Liu Ruyan, ding sistem pilihan tak terkalahkan berhasil diaktifkan. Sebuah suara terdengar di benakku, kemudian 3 opsi muncul di depanku. Opsi 1. Dengan patuh memberikan tempat duduk kepada orang lain, hadiah gelar orang baik hati besar setelah memakai gelar ini. Orang lain merasa kamu baik hati dan ingin menginjakmu. Opsi 2. Mengembalikan 18 tamparan kepada orang lain. Biarkan pihak lain mengenali raja besar dan kecil. Hadiah akan meningkatkan 1 gerbang 5G ke puncak pencapaian. Opsi 3. Menunduk dan pergi. Hadiah level ditingkatkan 1 level. Aku tersenyum tipis. Tanpa berpikir panjang, aku memilih yang kedua. Di bawah tatapan terkejut semua orang, aku langsung menampar wajah Liu Ruyan dengan 18 tamparan. Liu Ruyan langsung terpana. Dia tidak pernah menyangka ada orang yang berani memukulnya di depan umum. Yang membuatnya semakin terpana adalah setelah pihak lain menamparnya 18 kali. Tidak berhenti, hai, aku menamparnya lagi dengan 18 tamparan dengan keras. Pilihan berhasil. Selamat, Anda mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan 1 gerbang 5G ke puncak pencapaian. Aku merasa masih belum cukup puas. Aku mengiriminya lagi 18 tamparan. Hai, orang lain selalu beli 1 gratis 1. Aku juga tidak boleh pelit. Datanglah dengan beli 10 gratis 10. Mengingat Anda terlalu murah hati. Mendapatkan hadiah tambahan level ditingkatkan 10 level. Sebuah energi murni mengalir ke dalam tubuhku. Seketika meningkat dari tingkat pertama 3 tingkat menjadi tingkat kedua 3 tingkat. Tubuh juga mengalami perubahan signifikan. Setiap kali bernapas aku bisa merasakan aliran energi di dalam tubuh. Inikah perasaan naik level? Terlalu menyenangkan. Para siswa di perpustakaan semua terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Hai, bagaimana dia bisa berani? Seorang siswa berkata dengan suara pelan. Suaranya membawa ketidakpercayaan. Pacar Liu Ruyan adalah seorang pejuang tingkat kedua 2 tingkat. Kali ini dia dalam masalah besar. Beberapa siswa khawatir aku sudah lama tidak menyukai Liu Ruyan. Sekarang melihatnya dipukul, aku merasa sangat senang. Seorang siswa laki-laki berkata dengan suara pelan, bagaimanapun, siswa ini telah membuat masalah besar. Pejuang tingkat kedua tidak mudah dihadapi. Beraninya kau memukulku? Mata Liu Ruyan penuh amarah dan ketidakpercayaan. Wajahnya yang semula halus membengkak seperti kepala babi. Dia tidak pernah menyangka ada orang yang berani melakukan tindakan seberat ini padanya.
Ketahuilah bahwa dia adalah seorang pria kecil bahkan jika dia tidak sengaja terbentur, akan ada banyak pria bau yang bergegas menghiburnya. Bagaimana bisa pria bau di depannya ini berani melakukan ini padanya? Aku melirik Liu Ruyan dengan dingin kemudian dengan cepat menendang keluar. Gerakannya lancar dan kuat. Liu Ruyan juga seorang pejuang tetapi pada saat ini dia dikejutkan oleh ledakan dan kecepatan Chen Feng. Tidak sempat melakukan pertahanan, dia ditendang keluar dan menabrak dinding perpustakaan dengan keras. Setelah melakukan ini, aku merapikan pakaianku. Bagaimanapun versinya nol, bertemu denganku berarti kau menabrak baja. Moto hidupku adalah hidup dan mati itu biasa. Lawan saja jika tidak terima. Rasa sakit yang hebat membuat Liu Ruyan hampir tidak bisa bernapas, setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Pakaiannya yang tadinya indah dipenuhi debu dan noda darah, tampak sangat menyedihkan. Dia dengan cepat mengeluarkan sebotol ramuan biru dan meminumnya. Arus hangat memperbaiki luka-lukanya dari dalam keluar. Meskipun Mia dapat dengan cepat menyembuhkan luka fisiknya, penghinaan dan amarah di hatinya membara seperti api. Liu Ruyan dengan cepat membuka gelang pintarnya untuk menghubungi pacarnya. Layar gelang menunjukkan seorang pria muda tinggi, wakil ketua Dewan Mahasiswa Li Haoran. Ada apa, Ruyan? Mata Liu Ruyan memerah. Air mata mengalir deras. Haoran, aku diganggu di perpustakaan. Li Haoran langsung mengerutkan kening, matanya menjadi tajam. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Aku tidak mengenalnya. Dia mengambil tempat dudukku, aku ingin dia bangun. Dia langsung memukulku. Kata Liu Ruyan dengan nada menangis. Wajah Li Haoran langsung menjadi suram. Jangan khawatir, aku akan segera ke sana untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak ada yang bisa menggerta wanitaku tanpa membayar harga. Terima kasih, Haoran. Kata Liu Ruyan pelan, lalu mematikan gelang itu. Kilatan dingin melintas di matanya. Selama Li Haoran turun tangan, pria sialan ini tidak mungkin selamat. Para siswa yang menonton mulai berdiskusi. Li Haoran adalah seorang pejuang tingkat 2. Jika dia turun tangan, pria itu pasti bukan lawannya. Tapi siswa itu juga sangat hebat, berani melawan Liu Ruyan. Jika mereka benar-benar berkelahi, pemandangan itu pasti sangat spektakuler, bukan? Kau terlalu banyak berpikir. Bahkan jika mereka berkelahi, itu hanya penindasan sepihak. Tidak ada yang spektakuler. Aku tidak menghentikan Liu Ruyan memanggil bala bantuan karena opsi lain muncul di depanku. Opsi 1, melarikan diri dari perpustakaan sebelum eskalasi konflik. Hadiah, tingkat meningkat 3 tingkat. Opsi 2, takut apa? Lawan saja jika tidak terima. Diam-diam menunggu orangnya datang. Hadiah, keterampilan bela diri bintang 3. Kata-kata yang munafik. Apakah ini masih perlu dipilih? Tentu saja pilih yang kedua. Aku langsung duduk di kursi menunggu lawanku datang. Melihat ketenangan diriku, amarah di hati Liu Ruyan semakin membara. Kau pikir kau bisa menakutiku dengan cara ini? Tunggu Haoran datang, kau akan tahu apa itu penyesalan. Tidak lama kemudian, seorang pria muda tinggi memasuki perpustakaan. Dia adalah pacar Liu Ruyan, juga wakil ketua Dewan Mahasiswa yang terkenal di sekolah. Li Haoran yang tak tahu malu memilih dengan sukses. Selamat, Anda mendapatkan keterampilan bela diri bintang 3. Berbicara kebohongan adalah keahlianku. Aku menutup mata dan beristirahat. Tiba-tiba aku merasakan sejumlah besar informasi ditanamkan ke dalam pikiranku seiring dengan infus informasi. Serangkaian gambar dan gerakan kompleks muncul di benakku, setiap detail sangat jelas. Esensi dari keterampilan bela diri ini terletak pada mengubah kebohongan menjadi kenyataan. Gerakan yang tampaknya tidak berwujud mengandung niat membunuh yang mematikan. Aku perlahan membuka mataku, cahaya berkilauan di mataku. Keterampilan bela diri yang luar biasa. Jika aku bisa mengembangkan keterampilan bela diri ini sampai kedalaman, aku bahkan bisa mengalahkan lawan di level yang lebih tinggi. Benar. Aku masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan bela diri ke puncak kesempurnaan. Keterampilan bela diri memiliki 4 tingkatan. Masing-masing adalah pengantar, pemahaman menyeluruh, saat aku memasuki jiwa. Setiap gerakan, setiap perubahan tampaknya menjadi bagian dari tubuhku. Setelah Li Haoran datang ke perpustakaan, matanya dengan cepat menyapu seluruh penonton, seperti seorang pemburu yang memeriksa wilayahnya sendiri. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Liu Ruyan. Dia datang ke sisi Liu Ruyan dan berjongkok untuk bertanya dengan prihatin. Ruyan, apakah kamu baik-baik saja? Siapa yang melakukannya? Liu Ruyan meraih erat lengan Li Haoran. Suaranya sangat sedih. Haoran, itu dia memukulku. Alis Li Haoran berkerut, dan tatapannya beralih ke Chen Feng dengan sedikit dingin. Kamu benar-benar membawa keagungan yang tidak diragukan untuk mencari kematian. Sebaiknya kamu memberiku penjelasan yang masuk akal. Ini adalah opsi sistem yang muncul lagi. Opsi 1, jelaskan kejadian itu dengan patuh. Kemudian berlutut dan meminta maaf. Hadiahnya adalah kamu harus melakukan ini. Ada apa dengan wajah memohon hadiah? Opsi 2, mengungkapkan ekspresi terkejut untuk mengajar. Lihat, ada wanita cantik di belakangmu, lalu berbalik dan kabur. Hadiah naik 1 tingkat. Opsi 3, menatap lawan dengan mata apokaliptik dan berkata, kamu ini apa? Apakah kamu pantas meminta penjelasan dariku?
Kemudian pukul lawan hingga berlutut dan memohon belas kasihan. Atribut spiritual kemampuan 10 miliar koin. Aku berdiri dan menatap Li Haoran dengan tenang tanpa mengendur. Kamu ini apa? Apakah kamu pantas meminta penjelasan dariku? Ekspresi Li Haoran tiba-tiba menjadi suram. Dia tidak menyangka bahwa Chen Feng akan berani memarahinya di depan semua orang seperti itu sebagai wakil ketua serikat mahasiswa. Dia terbiasa dengan rasa hormat dan kepatuhan orang lain. Haoran, lihat betapa sombongnya dia. Dia sama sekali tidak menganggapmu ada. Liu Ruyan mengipasi api di samping. Amarah Li Haoran benar-benar tersulut. Dia mengepalkan tinjunya, otot-ototnya menegang. Aura yang kuat terpancar dari dirinya. Udara di sekitarnya tampak menjadi berat karena amarahnya. Baiklah, karena kamu begitu keras kepala, mari kita selesaikan ini dengan cara seorang praktisi bela diri. Aku akan memberitahumu apa itu yang sebenarnya. Belum selesai dia berbicara, sosokku sudah menjadi gesit. Berpegang pada prinsip, bisa bergerak, jangan banyak bicara. Aku langsung menyerang. Saat Li Haoran belum sempat bereaksi, aku sudah mencekik lehernya dengan kecepatan kilat. Li Haoran yang terkunci lehernya mencoba melepaskan diri. Namun, dia menemukan bahwa tangan lawannya seperti penjepit yang sulit digoyahkan. Wajahnya langsung menjadi pucat. Ada sedikit ketakutan dan ketidakpercayaan di matanya. Aku mencekik leher Li Haoran, perlahan mengangkatnya, dengan tenang berkata, apakah kamu juga ingin berdansa? Kaki Li Haoran secara bertahap terangkat dari tanah, napasnya menjadi semakin sulit. Kedua tangannya mati-matian mencengkeram lenganku. Mencoba menemukan sedikit kesempatan untuk melepaskan diri, tetapi sama sekali tidak bisa menggoyahkan tanganku. Perjuangannya berangsur-angsur melemah. Ekspresi memohon muncul di matanya. Tepat ketika dia mengira akan mati lemas, aku melepaskannya. Namun, segera setelah itu, sebuah pukulan menghantam perut Li Haoran. Pukulan ini sangat kuat. Wakil Presiden Asosiasi Kemahasiswaan dikalahkan begitu saja. Ekspresi Liu Ruyan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Matanya terbuka lebar. Mulutnya sedikit terbuka, seolah tidak bisa menerima kenyataan di depan matanya. Awalnya mengira kedatangan Li Haoran akan menjadi akhir dari pria bau ini, tetapi tanpa diduga malah menjadi akhir seperti ini. Li Haoran dengan kesakitan memegangi perutnya dan meringkuk di tanah. Harga diri dan kebanggaannya hancur total pada saat ini. Aku duduk kembali di kursi dan memberi isyarat kepada Li Haoran dengan jariku. Kemarilah, berlutut dan mohon ampun. Suaranya tidak memiliki sedikit pun fluktuasi, seolah mengatakan hal yang sangat biasa. Li Haoran merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Dia dulunya adalah sosok yang dihormati semua orang di sekolah. Namun, sekarang dia dipermalukan seperti ini di depan umum. Aku berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu tidak ingin berlutut, aku juga bisa mematahkan kakimu, membuatmu tidak bisa berdiri seumur hidup. Kata-kata ini membuat semua orang yang hadir merasakan hawa dingin. Ekspresi putus asa muncul di wajah Li Haoran. Dia dengan susah payah mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dengan keengganan dan amarah, tetapi pada akhirnya dia tetap menundukkan kepalanya. Pada saat ini, dia kehilangan semua harga dirinya. Aku salah, mohon ampuni aku. Suara sistem terdengar bersamaan. Pilihan selesai. Selamat, Anda mendapatkan 10 poin atribut mental. Aku mengangguk puas dan berkata, oke, kamu boleh pergi. Li Haoran berjuang untuk berdiri, terhuyung-huyung keluar dari perpustakaan. Liu Ruyan dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Dia menyadari bahwa dia sepertinya menendang pelat besi. Aku menatap Liu Ruyan, dan berkata dengan dingin, berlututlah. Melihat tatapan dingin saya, Liu Ruyan merasakan hawa dingin. Dia terus mundur. Dengan suara gemetar berkata, kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Aku seorang gadis, setidaknya aku bisa menjadi pacarmu. Di masa depan, dengarkan aku dengan patuh. Dia mencoba menggunakan kelembutan dan kecantikan feminin sebagai perisai. Apalagi pria ini sangat kuat. Jika dia bisa menjadi pacarnya, maka tidak akan ada pria bau di sekolah yang berani menyinggung perasaannya di masa depan. Aku mengerutkan kening dengan jijik, dan memiliki pemahaman baru tentang versi 0. Melihat bahwa aku tidak mudah diprovokasi. Bersiap untuk menjual tubuhnya untuk mendapatkan pengampunan, itu benar-benar melawan langit. Opsi 1. Setuju untuk menjadi pacarnya, hadiah pil besar Ajanta setiap saat. Opsi 2. Tolak pihak lain, dan katakan padanya, maaf, aku tidak suka barang yang ditunggangi banyak orang. Hadiah teknik bintang 3, teknik pernapasan tanah darah. Opsi 3. Langsung buat pihak lain berlutut dan memohon ampun, hadiah sebotol ramuan rahasia paksaan. Opsi 2 dan 3 sepertinya bagus. Karena itu, anak kecil baru membuat pilihan ganda, aku menginginkan semuanya. Aku menunjukkan ekspresi jijik dan berkata, maaf, aku tidak suka barang yang ditunggangi banyak orang. Liu Ruyan terkejut, lalu menyadari apa artinya, sebelum dia bisa marah. Aku langsung meraih kepala Liu Ruyan dan membenturkannya dengan keras ke dinding. Rangkaian tindakan ini secepat kilat. Membuat semua orang yang hadir tidak punya waktu untuk bereaksi. Bang!
Kepala Liu Ruyan membentur dinding dan mengeluarkan suara teredam. Aku berlutut dan memohon ampun. Mendengar ini, aku melepaskan tanganku dan kembali duduk di kursi. Liu Ruyan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berlutut dengan susah payah. Air mata dan noda darah bercampur di wajahnya, suaranya lemah dan gemetar. Aku salah. Mohon lepaskan aku. Pilihan berhasil, selamat Anda mendapatkan sebotol ramuan rahasia paksaan. Teknik bintang 3 teknik pernapasan tanah darah. Aku menatap Liu Ruyan, dan berkata dengan dingin, tampar dirimu 108 kali dan aku akan melepaskanmu. Tubuh Liu Ruyan menegang, dan ada sedikit ketidakpercayaan dan penghinaan di matanya. Tapi dia masih menggertakkan giginya dan mengulurkan tangannya yang gemetar. Menampar wajahnya sendiri berulang kali. Para siswa yang menonton menahan napas, mereka belum pernah melihat adegan memalukan seperti itu dari Liu Ruyan. Mereka benar-benar puas menontonnya, akhirnya ada seseorang yang maju untuk memberinya pelajaran, sungguh melegakan. Dulu Liu Ruyan mengandalkan pacarnya yang seorang praktisi bela diri tingkat 2 untuk menindas kami. Sekarang dia juga merasakan bagaimana rasanya diintimidasi. Mari kita lihat apakah dia masih berani sombong. Tanpa menunggu Liu Ruyan selesai menghapus, aku mengemasi barang-barangku dan meninggalkan perpustakaan, hanya saja meninggalkan satu kalimat sebelum pergi. Begitu aku mendengar orang lain mengatakan kamu kurang menampar 1 kali, maka aku sendiri yang akan menambahkannya. Liu Ruyan menyadari Chen Feng akan pergi, dan mengira dia tidak perlu menghapus lagi. Tetapi kata-kata terakhir yang ditinggalkan membuat hatinya benar-benar tenggelam, ada begitu banyak orang di sini yang tidak menyukainya, bahkan jika dia menamparnya 100 kali. Tetapi jika ada orang jahat yang sengaja memfitnahnya, maka dia benar-benar akan menangis tanpa air mata. Memikirkan hal ini air matanya mengalir deras. Namun adegan ini tidak akan membuat siswa yang menonton merasa kasihan padanya, malah merasa lebih puas. Kejadian hari ini dengan cepat menjadi topik hangat di internet. Aku salah, ternyata ada orang yang memukul Liu Ruyan di depan umum, dan membuat Li Haoran berlutut memohon ampun di tempat. Sungguh menyenangkan, wanita seperti Liu Ruyan biasanya sangat sombong. Akhirnya ada seseorang yang berani maju untuk memberinya pelajaran. Li Haoran juga sama, selalu tinggi hati karena menjadi wakil ketua organisasi mahasiswa, kali ini dia bertemu dengan orang yang keras kepala. Untuk sesaat, internet dipenuhi dengan diskusi. Di sebuah kantor, seorang wakil kepala wanita muda membuka situs web kampus. Kemudian dia langsung melihat video yang disematkan di bagian atas. Mengejutkan. Seorang siswi frustrasi karena tidak bisa belajar. Seorang siswa pria yang baik hati dengan paksa memasukkan pengetahuan ke dalam otak siswi. Melihat judul ini, Linking langsung tertarik. Aku ingin melihatnya. Bagaimana siswa pintar ini dengan paksa memasukkan pengetahuan ke dalam otak siswi. Setelah dia selesai menonton, dia langsung terdiam. Judul yang menyesatkan. Apakah ini memasukkan pengetahuan ke dalam otak? Ini sama sekali memasukkan otak ke dalam dinding yang penuh dengan pengetahuan. Ye Linking mengerutkan kening. Anak laki-laki yang memukul itu sangat kuat. Li Haoran adalah seorang praktisi bela diri tingkat 2, dan anak laki-laki ini benar-benar melumpuhkannya dengan satu gerakan. Dan kemahiran bela dirinya tampaknya sangat tinggi. Mungkinkah dia telah melatih seni bela dirinya hingga mahir? Memikirkan hal ini matanya bersinar. Seni bela diri yang mahir, seluruh siswa di sekolah tidak lebih dari 3 orang, apalagi tingkat kesempurnaan yang tidak berani dia pikirkan. Tanpa diduga, sekolah masih menyembunyikan bibit yang bagus, bernama Chen Feng. Ye Linking membuka daftar peserta kompetisi kampus. Menemukan bahwa tidak ada nama Chen Feng di atasnya. Dia berpikir dalam hati, aku masih memiliki 1 tempat lagi untuk berpartisipasi. Haruskah aku memberikannya kepadanya? Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa mendapatkan tempat yang bagus. Kompetisi kampus adalah acara besar yang diadakan oleh sekolah. 3 besar akan mendapatkan rekomendasi sekolah untuk berpartisipasi dalam seleksi tingkat provinsi. Seleksi tingkat provinsi berkaitan dengan kehormatan sekolah, jadi pihak atasan sangat mementingkan kompetisi ini. Jika orang yang dia rekomendasikan mendapatkan tempat yang bagus dalam kompetisi, maka dia pasti bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Memikirkan hal ini, Ye Linking memutuskan, dia harus membuat Chen Feng berpartisipasi dalam kompetisi dengan dirinya sebagai orang yang merekomendasikan. Saat ini aku datang ke ruang pelatihan di sekolah, bersiap untuk berlatih teknik pernapasan pemurnian darah. Ini adalah teknik yang dapat meningkatkan energi darah dan memperkuat fisik. Efeknya sangat besar. Sistem, tingkatkan teknik pernapasan pemurnian darah hingga sempurna. Tiba-tiba kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak di dalam tubuhku. Seolah-olah ada aliran panas yang bersirkulasi di dalam tubuh, terus-menerus memperkuat otot, tulang, dan organ dalam. Kekuatan, kecepatan, dan reaksi semuanya mengalami lompatan kualitatif, bahkan levelnya pun meningkat 2 tingkat, dari tingkat kedua lapis 3 menjadi tingkat kedua lapis 5. Kemudian adalah ramuan paksa, aku mengeluarkan sebotol ramuan merah dan meminumnya dalam sekali teguk, aliran hangat menyebar dengan cepat. Seluruh tubuh terasa dikelilingi oleh lapisan cahaya hangat, otot dan tulang tampaknya diperkuat lapis demi lapis. Setelah menyerap ramuan, aku mengeluarkan makanan atribut mental dan menggenggamnya di tangan. Tiba-tiba energi sejuk perlahan mengalir ke dalam tubuh, mengalir di sepanjang meridian dan berkumpul di kepala.
merangsang otak dan kekuatan mental. Aku merasa kesadaranku menjadi semakin jernih, kemampuan persepsiku juga meningkat pesat, sungguh menyenangkan. Diriku yang sekarang, bahkan penari tingkat kedua lapis 7 atau 8 pun bisa kupukul sampai amarah yang sulit disembunyikan. Ini benar-benar memalukan. Sebagai wakil ketua senat mahasiswa, kamu mewakili citra senat mahasiswa. Bahkan jika dipukuli sampai mati, kamu tidak boleh berlutut memohon ampun. Sungguh memalukan seluruh senat mahasiswa. Li Haoran menundukkan kepalanya. Tidak berani menatap mata Zhao Tianyu. Kak Zhao, aku. Aku tidak menyangka dia akan sekuat itu. Cukup, mengatakan lebih banyak sekarang hanyalah alasan. Demi kakakmu, aku untuk sementara tidak akan mencabut jabatanmu sebagai wakil ketua, tetapi jika ada lain kali. Hehe, kilatan tajam melintas di mata Zhao Tianyu. Li Haoran buru-buru berjanji. Kak Zhao, aku jamin tidak akan ada lain kali. Secercah makna melintas di mata Zhao Tianyu. Chen Feng, ya, cari dan berikan padaku informasi kontaknya, aku ingin melihat. Apakah dia masih bisa sombong di depanku? Aku keluar dari ruang kultivasi dengan semangat yang menyegarkan, baru saja akan pergi seorang wanita muda berjalan mendekat. Halo, apakah kamu teman Chen Feng? Wajah wanita itu menawan dan mempesona. Lekuk tubuh yang indah, membuat orang sulit mengalihkan pandangan, aku meliriknya. Lalu mengatakan sesuatu yang lumayan, setelah selesai aku hendak pergi, Ye Lingqing tertegun sejenak. Kemudian tersenyum, teman Chen Feng lucu sekali dalam berbicara, namaku Ye Lingqing. Kompetisi perebutan kekuasaan kampus adalah acara tahunan sekolah kita, 3 teratas juga bisa mendapatkan rekomendasi dari sekolah. Untuk mengikuti pemilihan zona, bersaing untuk mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam Liga Global, mataku langsung berbinar. Sebelumnya aku masih memikirkan bagaimana caranya mendapatkan rekomendasi dari sekolah, tidak menyangka ternyata dalam bentuk kompetisi perebutan kekuasaan, untuk menentukan siapa yang akan direkomendasikan. Bagaimana, teman Chen Feng, apakah tertarik untuk mengikuti kompetisi perebutan kekuasaan? Ye Lingqing sedikit mencondongkan tubuh, matanya menunjukkan sedikit pesona. Aku mengangguk. Oke, Ye Lingqing mendengar ini, ekspresi puas muncul di wajahnya. Bagus sekali. Teman sekelas Chen Feng, aku percaya dengan kekuatanmu. Aku mengklik konfirmasi koneksi. Sebuah gambar pria tinggi muncul di depan. Zhao Tianyu berkata dengan ringan. Kamu Chen Feng? Aku Zhao Tianyu, aku perintahkan kamu sekarang. Dia terganggu sebelum dia selesai berbicara. Tidak, aku tidak menerima gambar. Kemudian aku langsung mengakhiri koneksi. Di sisi lain, Zhao Tianyu menarik napas dalam-dalam. Dengan wajah muram, dia memulai permintaan komunikasi lagi. Setelah terhubung, dia segera berkata, aku ketua serikat mahasiswa, beraninya kau menutup telepon. Dia terganggu lagi sebelum dia selesai berbicara. Aku tidak menerima apapun. Setelah berbicara, nada dering koneksi terputus berdering lagi. Prak! Zhao Tianyu membanting meja di depannya dengan keras, pecahan-pecahan beterbangan, sialan Chen Feng. Dia pikir dia siapa? Bisakah aku, ketua serikat mahasiswa, menjadi tunggangannya? Ekspresi Zhao Tianyu sangat suram. Amarah di hatiku meledak seperti gunung berapi, berpikir bahwa dia tak terkalahkan setelah mengalahkan wakil ketua, dan berani tidak menempatkanku di matanya. Dia tiba-tiba berdiri dan menggertakkan giginya dan berkata, sepertinya jika aku tidak memberinya pelajaran hari ini, dia akan berani menginjak kepalaku di masa depan. Zhao Tianyu meledak dengan aura kekuatan spiritual, lalu membawa Li Haoran keluar dari pintu, di pintu ruang kultivasi. Ye Lingqing berkata dengan ekspresi terkejut, Chen Feng, kamu terlalu impulsif, kamu benar-benar menghina Zhao Tianyu. Dia jauh lebih kuat dari Li Haoran yang kau kalahkan, dia seorang pejuang tingkat 7 tingkat 2, dengan seni bela diri yang luar biasa. Belum lama ini, dia mengalahkan 2 penari tingkat 7 tingkat 2 sendirian. Oh, aku menjawab dengan acuh tak acuh. Ye Lingqing menjadi lebih cemas setelah melihatnya, Chen Feng, aku tahu kau memiliki kekuatan, tetapi Zhao Tianyu bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Aku melambaikan tanganku dan hendak pergi, tetapi Zhao Tianyu dan yang lainnya datang dengan cepat dan langsung menghalangi jalanku. Jadi kau anak kecil yang bernama Chen Feng, ya? Zhao Tianyu menghadapku dengan lubang hidungnya. Nak, aku beri kau kesempatan. Berlutut dan minta maaf sekarang, atau tanggung sendiri akibatnya. Opsi sistem muncul. Opsi 1. Berlutut dan minta maaf dengan jujur, hadiahnya hadiah topi keberuntungan? Jika kau memilih ini, wajah apa yang kau miliki untuk meminta hadiah? Opsi 2. Katakan kepada pihak lain dengan ekspresi serius. Aku bukan Chen Feng, aku adalah serangan balik. Hadiah level meningkat 3 tingkat. Opsi 3. Berbalik dan lari, hadiah topi keberuntungan 2. Apakah ini masih perlu dipertimbangkan? Aku menatap Zhao Tianyu dengan ekspresi serius dan perlahan berkata, aku bukan Chen Feng. Zhao Tianyu tertegun. Orang ini terlihat persis sama seperti di video. Bagaimana mungkin dia bukan Chen Feng? Mungkinkah dia takut dan mencoba menipuku dengan cara ini? Ini terlalu meremehkanku. Memikirkan hal ini, Zhao Tianyu mencibir.
Baru saja akan membuka mulut untuk mempermalukan, dia mendengar suaraku bergema lagi. Aku adalah kebangkitan. Saat kata-kata itu jatuh, kekuatanku langsung meningkat. Dari tingkat 25 menjadi tingkat 28. Zhao Tianyu tertegun lagi, lalu sangat marah. Bocah, kau benar-benar ingin mati? Ye Lingqing juga ketakutan. Dia tidak menyangka Chen Feng begitu berani. Apakah dia orang yang dibujuk oleh Liu Ruyan untuk menghina Zhao Tianyu di depannya? Li Haoran juga ada di sana. Sepertinya Li Haoran tidak terima setelah dipukuli dan memanggil Zhao Tianyu untuk membalas dendam. Tiba-tiba, banyak siswa menjadi bersemangat. Seorang pria gemuk yang gesit melewati kerumunan dan datang ke depan, mengeluarkan satu set peralatan siaran langsung berteknologi tinggi dan dengan cepat merakitnya. Pria gemuk ini bernama Zhang Dapang, seorang penyiar jaringan kampus. Zhang Dapang dengan cepat menyesuaikan peralatan dan memulai siaran langsung dengan judul yang mencolok. Ingin melihat tabrakan gairah tubuh dua orang? Ingin melihat kombinasi keringat dan olahraga? Setelah judul, Zhang Dapang berbicara dengan penuh semangat ke kamera. Halo semuanya, saya Zhang Dapang, komentator 818. Saya di sini untuk menyiarkan langsung untuk Anda. Sebuah adegan yang memacu adrenalin dan penuh gairah. Baru saja mulai siaran langsung, puluhan ribu orang tertarik oleh judul dan membanjiri ruang siaran langsung. Netizen tak dikenal. Mengapa dua pria? Apa yang kau lakukan? Pembawa acara? Waktu latihan 2,5 tahun. Katamu tabrakan antara tubuh dua orang. Kombinasi keringat dan olahraga? Aku sudah melepas celanaku dan kau memberiku ini? Serigala kesepian. Sebenarnya, dua pria juga tidak masalah. Aku, Yao Yitang, suka menontonnya. Raja Naga Miring. Kedua orang ini terlihat sangat familiar. Sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Wah, sial. Bukankah itu ketua serikat mahasiswa, Zhao Tianyu? Siapa menteri yang berkonflik dengannya? Beraninya dia begitu berani? Melihat banyak sekali komentar, Zhang Dapang menjelaskan dengan penuh semangat. Keluarga, tebakan kalian benar. Yang di sebelah kiri saya adalah ketua serikat mahasiswa, Zhao Tianyu. Dia adalah pejuang tingkat 27 dengan seni tinju yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu, dia juga mengalahkan dua orang secara bersamaan. Pejuang tingkat 27. Sangat hebat. Pria tampan di sebelah kanan saya juga tidak sederhana. Pagi ini di perpustakaan, dia menghukum pri kecil Liu Ruyan dan memukuli wakil ketua serikat mahasiswa. Li Haoran. Pria tampan inilah orangnya. Jumlah komentar langsung meledak seketika. Aku bilang kenapa pria tampan itu terlihat sangat familiar. Ternyata itu adalah saudara penghukum. Video dia menghukum pri kecil itu sangat memuaskan. Liu Ruyan sangat menjijikan. Aku sudah lama ingin menghukumnya, tapi sayangnya pacarnya adalah Li Haoran. Mungkinkah Li Haoran akan kembali mengadu? Lalu membawa Zhao Tianyu untuk menghadang saudara penghukum? Selesai, tamat. Saudara penghukumku akan mendapat masalah. Jangan. Aku masih ingin melihat saudara penghukum menghukum pri kecil lainnya. Jika dia dipukuli, dia tidak akan bisa menghukum para pri kecil itu. Melihat rentetan ini, Zhang Dapang menghela napas. Sebenarnya, aku juga mendukung saudara penghukum. Lagi pula, semakin sedikit orang yang bisa menghukum pri kecil sekarang. Dan suasana tegang antara Zhao Tianyu dan Chen Feng semakin kuat. Rasanya seperti perkelahian bisa terjadi kapan saja. Zhang Dapang dengan cepat memandu, keluarga, aku buka prediksi. Penutupan taruhan dalam 1 menit. Semuanya, cepat. Saudara penghukum sangat tampan, dia pasti bisa menang. Jadi aku bertaruh pada Zhao Tianyu. Meskipun aku mendukung saudara penghukum, aku sedang bokek akhir-akhir ini. Jadi aku juga bertaruh pada Zhao Tianyu. Apa kalian tidak tahan melihat saudara penghukumku? Aku langsung all in bertaruh pada saudara penghukum. Sekarang pergi ke atap untuk merokok sebatang rokok. Tidak di luar dugaan Zhang Dapang, sebagian besar orang bertaruh pada Zhao Tianyu. Total rasionya adalah 9% banding 91%. Prediksi ditutup. Oke. Zhao Tianyu mencibir. Bocah, kau pikir kau hebat, ya? Jangan sampai kau berlutut dan memohon ampun padaku sebentar lagi. Setelah mendapatkan hadiah, aku tidak melanjutkan omong kosong. Seperti yang dikatakan, lebih baik bertindak daripada banyak bicara. Begitu aku bergerak, bayangan kabur meluncur di udara dan langsung muncul di depan Zhao Tianyu. Zhao Tianyu bahkan belum sempat bereaksi. Aku sudah menekan kepalanya dan dengan kekuatan serta kecepatan yang luar biasa membantingnya ke tanah. Dengan suara keras, kepala Zhao Tianyu menghantam tanah yang keras, membuat tanah itu penyok. Para penonton langsung tercengang. Zhang Dapang dengan wajah terkejut menjelaskan, "Ya Tuhan, Zhao Tianyu sebenarnya dikalahkan oleh saudara penghukum dalam sekejap. Ini jelas merupakan pembalikan terbesar di ruang siaran langsung ini." Ruang siaran langsung meledak. Sial, saudara penghukum terlalu kuat. Bahkan seorang kultivator tingkat 7 tahap 2 bisa langsung dikalahkan dalam sekejap. Tidak heran dia adalah saudara penghukum. Sial, semua hartaku dipertaruhkan pada Zhao Tianyu.
Aku tidak menyangka dia langsung dikalahkan dalam sekejap. Poin-poinku. Li Haoran melihat Zhao Tianyu dikalahkan dalam sekejap dan kakinya lemas. Dia langsung berlutut. Ye Lingqing menutup mulutnya dengan wajah tidak percaya. Dia tidak menyangka Chen Feng benar-benar mengalahkan Zhao Tianyu dalam sekejap. Setelah terkejut, matanya berbinar. Dengan kekuatan ini, apalagi 5 besar, bahkan 3 besar pun mungkin. Aku meraih rambut Zhao Tianyu dan menariknya ke atas. Wajah Zhao Tianyu dipenuhi debu dan darah, dan matanya dipenuhi penghinaan dan ketakutan. Siapa kau sebenarnya? Aku berkata dengan tenang, bukankah sudah kubilang? Aku Zhao Tianyu, sekali lagi terhina. Tapi Zhao Tianyu tidak berani marah lagi. Namun, aku tidak melepaskannya. Bukankah tadi kau bilang ingin membuatku berlutut dan memohon ampun? Ayo, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Zhao Tianyu menggertakkan gigi dan berkata, Chen Feng, kali ini aku kalah. Tapi jangan terlalu berlebihan. Ini sistemnya, pilihan 1. Menerima permintaan maaf biasa dari pihak lain, hadiahnya adalah peningkatan level 2 tingkat. Pilihan kedua. Tidak menerima pemerasan pihak lain, sekali lagi menghajar pihak lain, biarkan dia tahu siapa ayahnya. Hadiah bintang 5 seni bela diri bulan pertama. Ekspresiku menjadi dingin, menekan kepala Zhao Tianyu dan membenturkannya ke tanah dengan keras. Suara permohonan Zhao Tianyu bergema di telingaku, tapi aku tidak bergerak, berhenti hanya setelah membenturkannya hingga berlumuran darah. Jika berani berbicara seperti itu padaku lagi, maka aku tidak keberatan membuatmu tidak bisa berbicara. Aku berkata dengan tenang. Ketakutan di hati Zhao Tianyu mencapai puncaknya, suaranya bergetar dan menangis, aku salah. Mohon lepaskan aku. Aku menatapnya dengan tenang, bangun dan berlutut dengan benar. Zhao Tianyu dengan cepat berjuang untuk bangkit dari tanah. Meskipun tubuhnya sangat sakit, dia tetap berlutut sesuai perintah. Aku berkata dengan tenang, aku ini apa bagimu? Zhao Tianyu tertegun sejenak, lalu dengan cepat berteriak. Kau adalah ayahku, ayah kandungku. Suaranya mengandung sedikit keputusasaan dan penghinaan. Tetapi lebih banyak ketakutan. Pilihan selesai. Selamat. Anda mendapatkan bulan pertama seni bela diri bintang 5. Aku menoleh untuk melihat Li Haoran yang berlutut. Tubuh Li Haoran bergetar dan dengan cepat berteriak, ayah. Ayah kandung. Ekspresiku tidak berubah sedikit pun, di bawah tatapan ngeri pihak lain, aku melumpuhkan lengannya. Jika ada lain kali, kau bisa menghilang dari dunia ini. Li Haoran berteriak kesakitan seperti babi disembelih. Kemudian menahan rasa sakit dengan tergesa-gesa, aku tidak akan berani lagi di masa depan, menjaga prinsip istana. Aku juga melumpuhkan satu lengan Zhao Tianyu dengan mudah. Kau juga sama. Napas Zhao Tianyu lemah. Tetapi masih membalas dengan seluruh kekuatannya. Ya, aku juga tidak berani. Aku menepuk-nepuk debu di pakaianku, langsung berbalik dan pergi, meninggalkan orang-orang yang menonton dengan ekspresi terkejut. Wah, ini terlalu kejam. Kelihatannya sangat sakit. Saudara penghukum terlalu mendominasi. Ngomong-ngomong, seberapa kuat sebenarnya saudara penghukum? Bahkan penari dari 7 serangga sesi kedua pun bisa dibunuh dengan satu gerakan. Terkejut, di depan umum, seorang ayah melumpuhkan kedua lengan putranya. Alasannya adalah, tidak lama kemudian, nama saudara Sangxi, Chen Feng, dengan cepat menjadi viral. Kemudian muncul topik tentang saudara Sangxi. Bisakah saudara Sangxi merebut tempat dari mereka? Hehe. Saudara Sangxi saya mengalahkan para elit. Jika tidak percaya, lihat Zhao Tianyu. Namun, merebut 3 tempat teratas memang agak sulit. Kudengar ada ahli tingkat 3 dalam kompetisi kali ini. Ya, ahli tingkat 3 itu adalah Ye Lingqing. Kudengar setahun lalu, kemampuan menarinya biasa saja. Bahkan tingkat 2 pun tidak bisa ditembus. Tapi tiba-tiba dia seperti mendapat kekuatan tambahan. Dalam 1 tahun, dia meningkat dari tingkat 1 lapis 8 ke tingkat 3, dan kemudian mengalahkan semua orang di sekolah. Benar, benar. Sejak saat itu, Dewi itu seperti mendapat kekuatan tambahan. Bentuk tubuh dan auranya mengalami perubahan besar. Kudengar itu karena Dewi itu membangkitkan bakat menarinya. Kebetulan sekali, kudengar peluang membangkitkan bakat menari hanya 1:10 juta. Jika Dewi benar-benar membangkitkan bakat menarinya, maka masa depannya pasti tak terbatas. Banyak orang membicarakan topik tentang saudara Sangxi. Namun, saat mereka berbicara, topik itu berubah dari saudara Sangxi menjadi Ye Lingqing. Bagaimanapun, saudara Sangxi tidak seharum Ye Lingqing. Dan saya sedang memeriksa hadiah yang saya terima, hak bintang 5, Zhen Yu. Saya menutup mata dan dengan tenang merasakan makna hak Zhen Yu. Ini adalah hak yang sangat mendominasi. Setiap pukulan mengandung kekuatan yang tak tergoyahkan, dan juga dapat memberikan tekanan mental yang sangat kuat pada lawan. Sekarang jangan katakan tingkat 2 lapis 8. Bahkan puncak tingkat 2 pun bisa saya pukul dengan satu pukulan. 3 hari lagi menuju kompetisi kampus. Selama periode ini, saya terus berkultivasi secara tertutup. Merasakan makna hak Zhen Yu, hingga kompetisi dimulai, Ye Lingqing memanggil saya untuk keluar.
Ada 16 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi. Meskipun jumlahnya tidak banyak, mereka semua adalah elit di sekolah. Salah satunya adalah ahli tingkat 3. Ye Lingqing, tingkat 3. Saya diam-diam merasa tidak tenang. Saya tahu. Seorang pria gemuk berlari dengan gembira. Dewa Chen, halo. Nama saya Zhang Dapang. Saya penggemar nomor 1 Anda. Zhang Dapang sangat bersemangat. Saya meliriknya dan berkata dengan tenang. Ada apa? Zhang Dapang mengeluarkan peralatan siaran langsung. Dewa Chen, bisakah saya melakukan wawancara langsung dengan Anda? Sistem muncul. Opsi 1, setujui wawancara orang tersebut. Hadiah, tingkat meningkat 2 tingkat. Opsi 2, tolak orang tersebut. Hadiah, tingkat meningkat 1 tingkat. Saya mengangguk dan berkata, boleh. Zhang Dapang dengan bersemangat menyesuaikan peralatan siaran langsung. Kemudian dia memulai siaran langsung. Judul yang membuat ketagihan itu segera muncul di layar. Terkejut, 16 pria dan wanita mengabaikan pandangan orang lain dan melakukan hal seperti itu di depan umum. Apakah ini penyimpangan sifat manusia atau hilangnya moralitas? Masuk ke ruang siaran langsung saya. Saya akan menjelaskan secara langsung untuk Anda. Setelah melihat judul ini, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyitkan bibir. Benar-benar berbakat. Bahkan jika saya tahu situasi sebenarnya dengan judul ini, saya ingin mengklik dan melihatnya. Belum lagi mereka yang tidak tahu kebenaran. Sejumlah besar netizen langsung membanjiri ruang siaran langsung. Jumlah orang langsung melonjak menjadi 100.000. Apa? 16? Pembawa acara? Cepat mulai. Saya ingin menantang 10 putaran hari ini. Pembawa acara? Cepat alihkan kamera ke gambar siaran langsung. Saya ingin belajar. Zhang Dapang tersenyum pada kamera. Pria tampan ini adalah saudara Chen Feng, sang penghukum kita. Dia adalah salah satu dari 16 protagonis berikutnya, dan dia juga fokus utama kita. Apa? Saudara penghukum telah pergi ke laut. Ini memang penyimpangan sifat manusia. Chen Feng sangat kuat. Seharusnya bisa bertahan lama, kan? Nantikanlah dengan penuh semangat. Tunggu. 16 orang? Di depan umum? Mungkinkah Anda akan menyiarkan langsung kompetisi perebutan kekuasaan di kampus? Wah, latar belakang ini sangat nyata. Celana saya sudah saya lepas. Anda memberi saya ini untuk ditonton? Pembawa acara sialan, jangan biarkan aku menangkapmu. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu merasakan telur asin. Karena sudah ditebak, Zhang Dapang tidak berpura-pura lagi. Apakah kompetisi perebutan kekuasaan kampus dengan 16 orang cukup seru? Adapun mereka yang mengatakan ingin memukulinya, mereka semua diabaikan. Hehe, jika Zhang Dapang saya begitu mudah ditangkap, saya pasti sudah digantung di dinding. Lagi pula, setelah menyiarkan langsung begitu lama, dia tidak tahu berapa banyak perhatian yang telah dia tipu dengan judul. Demi keselamatan jiwanya, dia bahkan telah mengembangkan keterampilan menari untuk melarikan diri hingga mahir. Dengan keterampilan menari ini, dia lolos dari ratusan pengepungan. Oke semuanya, sekarang mari kita wawancarai saudara penghukum, Dewa Chen. Bolehkah saya bertanya apa pendapat Anda tentang kompetisi perebutan kekuasaan ini? Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada pendapat. Ekspresi Zhang Dapang langsung menjadi bersemangat dan meninggi. Terlalu mengejutkan. Saudara penghukum benar-benar mengatakan bahwa dia tidak punya pendapat tentang kompetisi perebutan kekuasaan. Ketika dia berbicara, ada juga 3 poin ketidakpedulian, 3 poin ejekan, dan 1 poin penghinaan di matanya. Mungkinkah dia sudah mengunci kejuaraan? Apakah dia tidak menganggap serius pesaingnya? Ketika saya mendengar ini, saya langsung terkejut. Bung, Anda benar-benar berbakat. Ini bisa juga? Zhang Dapang kemudian bertanya, Dewa Chen. Seberapa yakin Anda untuk memenangkan kejuaraan kompetisi perebutan kekuasaan? Ini adalah pilihan Chen Feng untuk mengatakan dengan tenang, mungkin 50%. Bagaimanapun, ada begitu banyak ahli di kompetisi hegemoni ini. Hadiahnya adalah peningkatan level 2 tingkat. Opsi 2, saya berpikir dengan hati-hati sejenak, lalu menghela nafas. Ada terlalu banyak ahli di kompetisi hegemoni ini, dan saya tidak memiliki banyak kepercayaan diri, hanya sekitar 99%. Hadiah bakat tingkat SSS tubuh Dewa Ruang dan Waktu. Opsi 3, tanpa daya, saya hanya di sini untuk ikut bersenang-senang. Saya tidak ingin memenangkan kejuaraan, hadiahnya adalah peningkatan level 1 tingkat. Saya langsung tertarik dengan opsi 2. Bakat tingkat SSS, ini benar-benar langkah besar. Setiap keraguan harus dihukum mati. Saya menundukkan kepala dan berpikir dengan hati-hati sejenak, lalu menghela nafas. Ada terlalu banyak ahli di kompetisi hegemoni ini, dan saya tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Tepat ketika Zhang Dapang mengira saya benar-benar tidak memiliki banyak kepercayaan diri dan ingin membujuk saya berkata lagi. Saya hanya memiliki 99% kepastian. Zhang Dapang tampak seperti melihat hantu. Dia berpikir bahwa rasa malu dirinya sudah tak terkalahkan di dunia. Tanpa diduga, orang ini lebih berani darinya, dan penonton di ruang siaran langsung meledak. 666 Saudara Chengku di masyarakat,
Orangnya kejam dan mendominasi, 99% kepastian. Saudara penghukum, kamu bingung perbedaan antara kepastian semacam ini dan bunuh diri apa? Saudara penghukum, bisakah saya menjadi penggemarmu? Saya mengabaikan tatapan terkejut semua orang. Saya sedang memeriksa bakat menari mesin SSS yang baru saja diperoleh. Tubuh ruang dan waktu LV1, alam semesta tidak akan binasa, ia tidak akan binasa. Ruang dan waktu tidak akan berhenti, ia akan selalu ada. Bakat, prediksi waktu. Mampu merasakan aliran waktu yang halus, sehingga dapat memprediksi serangan dan lintasan gerakan lawan. Bakat, persepsi ruang, mampu mendeteksi setiap perubahan berbahaya di ruang angkasa, termasuk fluktuasi aliran udara, pergerakan benda, bahkan kontraksi otot halus lawan. Bakat, inti peralam, memiliki kemampuan pemulihan diri yang sangat kuat, bahkan jika terluka parah. Selama tidak mati, ia dapat pulih secara instan dan mempertahankan kondisi pertempuran terbaik. Bakat, penyerapan energi, kecepatan kultivasi meningkat 1000%. Setelah mendapatkan tubuh ruang dan waktu, seluruh diri saya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Indera saya menjadi sangat tajam, dan saya dapat dengan jelas merasakan waktu di sekitar saya. Aliran dan fluktuasi ruang, bahkan percikan air liur kecil yang keluar saat Shang Dapang berbicara dapat ditangkap dengan jelas. Selain indera waktu dan ruang, ada juga kemampuan pemulihan yang kuat, selama tidak dibunuh dalam 1 detik. Bahkan jika lukanya parah, ia dapat pulih secara instan. Sangat banyak. Bahkan beberapa peserta tertarik dengan judul tersebut. Dan ketika mereka mendengar kata-kata Chen Feng, ekspresi wajahnya menjadi tidak senang. Seorang pemuda berwajah feminin dan pucat berkata dengan nada meremehkan. Hehe, 99%? Benar-benar berpikir bahwa mengalahkan Zhao Tianyu si sampah itu bisa membuatmu menjadi sombong? Namanya adalah Xie Wan, puncak tingkat 2. Jika bukan karena Xiao Qian menekan dari atas, dia pasti akan menjadi kandidat juara terpopuler. Hahaha. Begitulah manusia. Sedikit saja punya kekuatan langsung besar kepala. Yang berbicara adalah seorang pria bertubuh kekar. Namanya adalah Wang Gang, juga puncak tingkat 2. Wang Gang berkata dengan nada meremehkan. Dia hanya belum bertemu dengan kami. Kalau bertemu kami, sudah kami ajari bagaimana bersikap. Benar juga. Xie Wan mengangguk. Yang pantas menjadi lawan kami hanyalah Xiao Qian. Mendengar nama itu, Wang Gang mengerutkan kening dan wajahnya menjadi serius. Kudengar dia sudah mencapai tingkat 3 bulan lalu. Sekarang tidak tahu bagaimana kekuatannya. Jika hanya tingkat 3 lapis pertama, kami masih punya kesempatan. Tetapi jika lebih tinggi lagi, sepertinya kami tidak punya kesempatan sama sekali. Di sisi lain, seorang wanita bertubuh ramping tersenyum tipis sambil menonton siaran langsung. Dialah Xiao Qian. Chen Feng ini benar-benar menarik. Keyakinan 99%, berarti dia yakin bisa mengalahkanku juga. Sungguh tidak sabar. Kakak Xiao Qian tersenyum, suaranya sedikit ceria. Tidak lama kemudian, kompetisi perebutan kekuasaan secara resmi dimulai. Suasana seluruh arena mencapai titik didih. Seiring dengan selesainya pencocokan, wasit mengumumkan daftar pertandingan babak pertama. Dan lawanku di babak pertama ternyata langsung dicocokkan dengan Xie Wan. Hehe. Tidak menyangka akan bertemu dengannya di babak pertama. Benar-benar sial. Mulut Xie Wan terangkat ke atas. Sangat menantikan ekspresi Chen Feng saat dia dieliminasi. Hahaha, benar juga. Wang Gang tertawa keras. Mengucapkan kata-kata berani sebelum pertandingan, tapi malah tereliminasi di babak pertama. Aku bahkan tidak berani membayangkan betapa hebatnya ekspresinya. Mungkin dia tidak punya muka untuk bertemu dengan orang lain. Keduanya saling bertatapan dan tertawa terbahak-bahak. Chen Feng, kekuatan Xie Wan ini sangat kuat. Levelnya adalah puncak tingkat 2. Kamu harus berhati-hati. Ye Lingqing berkata dengan sedikit khawatir. Aku bergumam sebagai jawaban. Kemudian tidak ada kelanjutannya. Tak lama kemudian, giliranku untuk naik ke atas panggung. Aku berdiri dan perlahan berjalan ke atas panggung. Dan rentetan komentar di ruang siaran langsung berterbangan seperti hujan. Semangat, saudara penghukum. Tunjukkan kekuatanmu. Biarkan semua orang tahu bahwa kamu adalah yang paling hebat. Yang bernama Xie Wan itu juga sampah. Cepat hukum dia. Peduli apa dia puncak tingkat 2 atau puncak tingkat 3, saudara penghukum bisa membunuhnya dalam sekejap. Berbagai kata-kata dorongan dan dukungan terus memengaruhi. Menunjukkan popularitas tinggi dan nilai ekspektasi Chen Feng di hati penonton. Aku berdiri di atas ring, dengan tenang menunggu lawanku naik. Tidak lama kemudian, Xie Wan muncul di ujung ring yang lain, dengan seringai mengejek di wajahnya. Perlahan, hehehe. Bukankah ini orang yang dijuluki, saudara penghukum? Mungkinkah kau juga ingin menghukumku? Ini adalah sistem yang muncul kembali. Opsi 1. Abaikan provokasi lawan, dan lumpuhkan dia dengan 1 pukulan setelah pertandingan dimulai. Hadiah, peningkatan level 3 tingkat. Opsi 2. Berdebat dengan sampah kecil seperti ini. Menjatuhkan standarku sendiri. Hadiah, pasar lock 1.
Aku melirik Xiewan dan menarik kembali pandanganku. Lalu mengabaikannya. Xiewan mencibir. Benar-benar sombong seperti yang dikatakan rumor. Kuharap kau masih bisa mempertahankan sikap ini nanti. Ini suara wasit berbunyi. Pertandingan dimulai.